Halo, apa kabar? Jumpa lagi di session Law Podcast Unpad Law Review. Dan hari ini kita hadirkan, ya sudah berkali-kali hadir di tengah-tengah kita semuanya, Pak Kastubi sebagai lawyer dan sekaligus dosen Fakultas Hukum. Apa kabar Pak Kastubi? Kabar baik, Bapak. Ya, terima kasih. Dan tapi jangan lupa sebelum kita bicara tentang atau materi tentang pencucian uang, ya hukum pencucian uang, ini sangat penting. Tentu kita minta di subscribe dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Pak Kastubi, saya buka di Wikipedia nih di laptop saya. Ya. Definisi dari pencucian uang yang hari ini kita bahas atau yang disebut dalam Inggrisnya adalah money laundering. Laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan, ini kata-kata menyamarkan, asal usul uang, ya, atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tanpa seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah dan legal. Betul. Ini ada beberapa indikator atau variabel ya katanya dengan sifat ilegalnya, dan ada dua hal, yaitu kata-kata menyembunyikan atau menyamarkan. Nah, bagaimana secara hukum pandangan Pak Kastubi katanya dengan, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kecenderungan banyak terjadi kejahatan pencucian uang. Secara definitif apa yang sebenarnya secara hukum dapat diartikan itu? Terima kasih Bapak. Jadi sekarang saya mengamati dalam hal tindak pidana pencucian uang itu belum maksimal di negeri ini, sehingga maksud dan tujuan saya itu supaya penegak hukum itu bekerja secara maksimal dan profesional dalam penegakan hukum, khususnya tindak pidana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di negeri ini. Nah, apa yang disampaikan tadi itu menyembunyikan, begitu ya Bapak? Menyamarkan dan menyembunyikan. Menyamarkan di sini jelas itu tindakan yang ilegal ketika seseorang itu mengambil uang atau barang yang secara sah bukan miliknya, kemudian disamarkan. Itu artinya bisa ditukarkan atau dibuat sebagai bentuk surat berharga. Di situ banyak terjadi ya. Sering sekali di situ pintar-pintarnya mereka itu ada, disamarkan. Nah, disamarkan tadi, misalnya rupiah kemudian ditukarkan uang asing. Ini kan samar. Oh itu uangku dulu rupiah, kemudian saya back misalnya, atau dolar atau euro misalnya, ini menyamarkan. Atau saya alihkan ke surat berharga. Apalagi disembunyikan di situ di situ atau disamarkan menjadi surat berharga. Surat berharga bukan bentuk uang, tapi itu bentuk surat berharga. Tapi gimana cara mendeteknya ya? Mendeteksi bahwa uang yang disamarkan tadi, diasumsikan disamarkan dalam bentuk surat berharga merupakan uang kejahatan. Ini gimana cara mengungkapkannya? Begini, rata-rata Bapak, untuk mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang itu dimulai dari predikat crime-nya. Predikat crime itu tindak pidana asal. Ketika diikuti yang namanya tindak pidana pencucian uang, inilah rata-rata penegak hukum itu baru tahu. Di situ Bapak. Apakah uang ini bentuk disamarkan atau disembunyikan? Kan begitu. Nah, disembunyikannya di mana? Bisa dititipkan. Titipkan itu bisa di bank, bisa dijadikan investasi, atau diterima oleh keluarganya, istri, anak, ponakan, om, pak, dik. Ini bisa dideteksi Bapak. Mudah, mestinya mudah sekali. Atau apa tadi? Dijadikan investasi. Saya bikinlah pom bensin. misalnya Bapak, atau saya belikan tanah
di luar Jawa misalnya. Ini bentuk-bentuk ini bentuk kejahatan. Tapi ketika ada masalah saja, ini baru diungkap, Bapak. Banyak tindakan korupsi ya, sebagai tindakan ilegal yang akhirnya itu dimasukkan kategori pencucian uang. Betul. Itu logiknya gimana? Logikanya yang secara hukum yang sebenarnya? Secara logika begini, Pak. Yang namanya ini agak noise karena hujan, karena studio ini dekat ruangan ya. Iya. Jadi tapi menarik nih. Iya. Tidak apa-apa. Ya. Jadi begini logiknya. Uang yang diambil secara ilegal tadi, ya toh Pak, itu dipindah tangankan. Dipindah tangan ke pihak lain. Tadi ya, misalnya diberikan oleh istrinya, anaknya, untuk belanja istrinya ya. Belanja, termasuk membelanjakan. Ini adalah bentuk yang namanya penyamaran, Pak. Nah, jadi kalau ada kejadian yang seperti ini, itu mestinya sangat mudah, Pak. Itu khusus untuk korupsi. Padahal TPPU itu tindak pidana pencucian uang itu bisa, artinya dari berbagai macam tindak pidana semua bisa, Pak. Termasuk yang pertama adalah korupsi, kepabeanan, pencurian, penggelapan, gitu ya Pak. Kehutanan, lingkungan bisa hidup, semuanya ya? Semua bisa. Namun para penegak hukum, Bapak, itu belum membudaya, Bapak. Nah, makanya tadi saya bilang temanya penegakan hukum itu biar ini bisa, artinya orang nipu tidak kemudian gugat perdata lagi biar kerugiannya kembali. Tidak perlu, Bapak. Ini mestinya seorang penyidik itu boleh, artinya memasukkannya langsung ke TPPU, Bapak. Bisa ya. Jadi tindak pidana pencucian uang itu bisa lingkupnya lebih luas ya. Luas sekali, tidak hanya korupsi. Bisa di cover melalui TPPU. Semua TPPU. Jadi termasuk tadi ini baru hal yang baru. Betul. Karena banyak yang tidak tahu. Dikira fenomenanya hanya kejadian korupsi. Kenapa setiap korupsi selalu dimasukkan kejahatan gampang menjeratnya? Iya, jadi sementara ini masyarakat itu hanya mengetahui, Bapak, kalau TPPU itu bisa disandingkan, hanya disandingkan dengan perkara korupsi. Itu salah. Pemahaman ini salah. Salah. Ternyata lebih luas ya cakupannya. Termasuk penggelapan, pencurian, aspek kehutanan tadi. Kehutanan. Kepabeanan. Coba luar biasa. Ini yang mereka ini Pak masyarakat belum paham. Terus tantangannya gimana ya? Tantangannya dari penegak hukum dalam konteks profesionalitas ya untuk bisa menjangkau itu apa yang harus dilakukan mereka? Yang pertama untuk menjangkau ya Bapak. Yang pertama adalah keberanian. Keberanian. Regulasi sudah ada semuanya. Sudah ada. Kenapa? Terutama Bapak di daerah-daerah seperti Semarang, Surabaya belum pernah ada, Bapak. Ini loh. Kok yang ada kok cuma hanya di Jakarta? Itu pun hanya perkara korupsi. Hal lain tidak dijangkau. Tidak dijangkau. Bukan. Coba saya itu prihatin dengan penegakan hukum seperti ini, Bapak. Begitu. Pastinya itu bisa dijangkau ya dengan TPPU. Sangat bisa. Jadi bukan soal kejahatan biasa, tetapi sudah luas kepada kejahatan pencucian uang. Kategorinya ya. Betul. Nah inilah yang menjadi tantangan bagi semua aparat penegak hukum secara profesional. Betul. Terus apa yang menjadi koridor hukumnya? Kira-kira apa upaya-upaya hukum untuk penegakan dengan dasar hukum pidana, undang-undang TPP apa aja? Begini Pak, sudah jelas diatur secara normatif itu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Itu lingkupnya bisa diatur. Lingkupnya di situ Bapak. Undang-undang TPPU ini memang hanya mengatur 100 pasal. Namun yang menjadi tolok ukur penegak hukum itu hanya pasal 3, 4, dan 5 Bapak. Kalau pasal yang 3 itu kayak tadi yang Bapak sampaikan, menyembunyikan, mentransfer, menyamarkan, membelanjakan, menukarkan. Begitu Bapak ya. Ini yang pasal satunya. Kemudian maaf pasal 1, pasal 3. Pasal 4-nya
Ini orang yang Pak, termasuk menyimpan, gitu. Ya. Kalau menyimpan, kenapa harus diatur dalam undang-undang? Karena menyimpan ini adalah menyimpan hasil kejahatan yang patut diketahui dan diduga, Bapak. Oke. Kalau dia itu patut mengetahui dan menduga, maka si orang yang menyimpan ini bisa dijerat dengan hukum pidana. Iya. Dan ancamannya 20 tahun, Bapak. Oke. Denda berapa, Bapak? 5 miliar maksimal. Ya. Terus kemudian orang yang diberi yang pasal 5-nya, Bapak, ini dijerat juga. Oke. Di samping hukuman penjara juga pidana denda. Namun dalam hal ini, Bapak, seorang istri, anak yang dia patut mengetahui dan menduga, sementara ini belum sampai ke situ, Bapak. Oke. Jadi ini yang saya masih prihatin. Jadi yang menarik di sini bahwa uang hasil tindak kejahatan atau pidana yang lain itu tidak boleh disamarkan atau disembunyikan dalam bentuk yang lain. Tidak boleh. Karena itu akan terjerat TPPU. Jadi sangat luar biasa ya regulasi ini ya. Sudah sampai ke situ wilayah. Bagus regulasi ini. Bagus. Cuma tinggal penegakan hukumnya. Ya ini yang penting. Tadi saya baru dengar juga kalau ternyata lingkupnya luas ya, bukan hanya soal korupsi, tetapi banyak hal yang harus bisa dijangkau oleh TPPU ini. Betul. Untuk mengendalikan supaya tidak terjadi kejahatan pidana pencucian uang. Iya. Oke, Pak Kasubdi, pada suatu saat nanti akan kami undang kembali. Betul. Ya, karena memang kita waktunya agak terbatas hari ini. Tetapi yang jelas, tadi ada beberapa hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Kasubdi. Termasuk lingkupnya sangat luas ya TPPU ini, dan TPPU ini mempunyai tujuan hukum untuk supaya tidak terjadi ya penyamaran atau penyembunyian tindak kejahatan pidana atau uang yang dialihkan pada bentuk yang lain. Dan itu untuk melindungi masyarakat semua dan negara. Iya. Termasuk di bidang korupsi. Ya. Nanti bisa di bidang pertanian ya. Bisa. Kepabean dan lain-lain. Pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perdagangan orang, Bapak. Perdagangan orang juga masuk. Perdagangan orang itu masuk. Jadi Bapak, kalau orang bertransaksi karena perdagangan orang, uang itu dianggap ya kalau dialihkan pada bentuk yang lain itu bisa kena terjerat TPPU. Wah, ini sangat luar biasa. TPPU. Ya, jadi bisa dijerat dengan berbagai undang-undang dong. Bisa. Bukan hanya undang-undang kejahatan pidana aja. Termasuk TPPU ya. Termasuk TPPU, Bapak. Itu sebuah ingatan dari Pak Kasubdi bahwa ternyata semua kejahatan itu bisa dijangkau oleh undang-undang TPPU kan itu. Katanya dengan pencucian uang. Kira-kira demikian, dan terima kasih Pak Kasubdi. Terima kasih lagi. Kita akan bahas yang lebih menarik dan mungkin kelanjutan dari isu tentang pencucian uang atau kejahatan pencucian uang. Terima kasih. Salam buat semuanya.